Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Merah Putih. Saya Doni De Keizer berbincang dengan narasumber yang jadi panelis kita, edisi spesial dalam rangka Hari Anak Nasional. Ya pemirsa, sebagai upaya dan komitmen bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai generasi emas 2045, Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah pihak dan mitra, yaitu Grab Indonesia, Nusantara TV, dan Wahana Visi Indonesia. Saya ajak Anda untuk menyimak liputannya berikut ini. Ancaman kekerasan pada anak masih nyata membayangi ekosistem hidup anak Indonesia. Penelantaran pengasuhan, kekerasan rumah tangga, pelecehan anak, hanyalah sejumlah kasus yang laporannya kerap datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia nyaris setiap hari. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Anak Nasional pada 23 Juli, KPAI kembali menggaungkan kampanye perlindungan anak bagi semua elemen bangsa. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan ekosistem hidup ramah anak karena merekalah penerus generasi emas 2045. 3 atau 4 lembaga ini berkolaborasi untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang kita mulai detik ini, jangan ditunggu tahun 2045-nya, dan tentu dengan tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Mudah-mudahan bonus demografi generasi emas itu memang betul-betul nyata kita petik ya di tahun 2045. Kolaborasi pun dikukuhkan dalam sebuah komitmen nota kesepahaman ditandatangani di Nusantara TV, NT Tower, Jakarta Timur. Bersama Grab Indonesia. Makanya kami sangat senang kerjasama melalui MOU ini, karena nantinya nih, ini juga spill, akan dituangkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan SOP yang tentunya kami akan berguru kepada yang paling jago soal pelindungan anak. Bersama Nusantara TV. Saya menyambut dengan senang dan gembira ketika kita menyelenggarakan atau mengadakan kerjasama. Sebetulnya kerjasama ini sudah dijajaki cukup lama ya, Mas Haji ya. Lalu kemudian akhirnya kita sampai di tahap ini. Dan bersama Wahana Visi Indonesia. Harapannya sendiri melalui kerjasama ini dengan KPAI, Mas Jasra, kita nanti akan bisa banyak melakukan advokasi juga ya. Bagaimana mendorong kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan peluang-peluang yang lebih baik untuk anak-anak. Momentum ini pun diharapkan akan jadi tonggak, juga pionir bahwa kelak akan banyak lahir kolaborasi-kolaborasi yang lebih kuat. Urusan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti hingga benar-benar terwujud ekosistem hidup ramah anak. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Ya baik, mudah-mudahan kolaborasi ini bisa memperkuat upaya kita sama-sama untuk melindungi hak-hak anak Indonesia agar masa depan bangsa bisa lebih cerah lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Bu Moli, tadi ada pertanyaan yang harus dijawab dulu. Singkatnya seperti apa? Baik, tadi saya nyambung dulu Ya, apa yang Pak sudah Kawian, disampaikan ya. Pak Kawian ya. Jadi memang betul kalau dari PP Tunas itu tanggung jawab atau kewajiban melindungi anak itu lebih kepada PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik. Nah, Grab ini tadi salah satunya. Tetapi Komdigi ini dalam hal pengawasan tata kelola pelindungan anak. Tentu tadi dengan konten-konten yang merusak, artinya anak ya, akan berdampak rusak atau kejahatan digital terhadap anak, itu tentu akan kita tindak lanjuti. Kita dalam hal ini kolaborasi tadi, laporan-laporan dari KPAI, dari penyelenggara sistem elektronik, itu kita tindak lanjuti, terutama juga kerjasama dengan pihak kepolisian. Iya. Gitu ya. Dan jangan khawatir Pak, pasti kita akan terus bekerja untuk artinya memblokir ya situs-situs yang akan membahayakan anak kita. Oke, nah saya ke Bu Tirsa nih, karena kata kuncinya ada di PSE-nya ya, di Grab Indonesia sebagai sebuah brand yang kuat, yang istilahnya kita apa-apa Grab aja gitu kan. Nah, tetapi kan perlu jaminan keamanan ya. Grab punya brand yang sangat kuat, tetapi paling tidak brand ini juga bisa menjadi sebuah nama yang menjamin bahwa oke, kalau
Grab berarti anak-anak aman, keluarga juga aman. Apa yang bisa Bu Trisa sampaikan? Jadi kami memang betul adalah salah satu dari PSE, tapi memang kami tuh tidak ada media sosialnya ya. Jadi Iya. memang agak berbeda. Tapi untuk layanan bersifat digital yang bisa digunakan oleh anak, dalam hal ini misalnya transportasi berbasis digital, kami memang itulah sebabnya ada kolaborasi ya, karena kami memang sangat ingin, tadi kata kuncinya dari regulasi adalah implementasi. Maka kami memang menunggu juga ya untuk hal-hal yang lebih teknis supaya kami bisa memastikan kerangka SOP internal itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan pemenuhan hak dan pelindungan anak. Saya bisa cerita 3 hal yang kami lakukan. Tadi satu, saya sudah cerita soal ada family account atau akun keluarga yang saya barusan cek sudah on sekarang. Oh sudah? Jadi sudah bisa digunakan. Habis ini saya langsung bikin ya, pakai ya. Silakan untuk ke-6 anaknya Mas Don. Asik. Waduh, ketahuan. Tapi tetap yang Siap. top up istri saya. Siap ya. Jadi idenya itu adalah supaya sang yang ditunjuk sebagai kepala keluarga bisa memantau anaknya itu di mana, dan yang terutama bisa memantau saat anak itu di dalam perjalanan. Betul. Jika ada hambatan bisa langsung dieskalasi. Nah Dan sebentar Bu Trisa, kalau misalnya 2 atau 3 anak saya dalam waktu bersamaan menggunakan fasilitas, Ya. apakah sama-sama dalam waktu yang sama bisa dipantau? bisa. Bisa Itu juga? adalah keistimewaan dari family account Wes, ini. cakep. Dan yang bisa lihat nggak cuman bapak atau ibunya, dua-duanya bisa lihat dalam waktu yang bersamaan. Iya, iya. Jadi itu yang pertama, ada trip monitoring sehingga keselamatannya bisa dilihat. Fitur yang kedua ini adalah namanya audio protect di kami. Jadi tentu dengan konsen dari kedua belah pihak, mitra pengemudi maupun penumpang, karena ada undang-undang PDP juga ya Bu, jadi kalau nggak konsen nggak bisa direkam Iya, juga. iya. Tapi kalau sudah ada konsennya, maka percakapan saat perjalanan itu juga direkam. Nah, ini penting karena satu sebetulnya namanya tuh efek deterrent effect ya. Jadi kalau orang tahu ada yang ngawasin, Iya, itu biasanya jadinya baik gitu ya, Iya, nggak akan mengucapkan kata-kata yang kurang mengenakan. Dan ini Betul. sangat penting karena kalau untuk anak ini kan mungkin kata-kata yang sama efeknya akan berbeda ya kalau yang dewasa atau yang anak yang mendengarkan. Jadi dengan adanya audio protect, satu mencegah, dan kedua kalaupun sampai kejadian maka kita ada sarana pembuktian sehingga bisa langsung didengar rekamannya dan yang bersalah kemudian bisa ditindak dengan sepatutnya. Itu Nanti urusan polisi yang kalau kedua. sudah itu Betul, ya. kalau memang mau ke arah ke arah seperti itu. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir ini salah satu yang kesukaan saya, ada namanya itu kita filter dalam percakapan digital. Tadi bicara soal blokir, jadi kalau mudah-mudahan suka pakai Grab, itu bisa chat ya, baik Iya. itu sama mitra pengemudi maupun mitra merchant kalau makanan. Kan bisa saja itu menggunakan kata-kata yang kurang pantas. Iya. Nah, kami secara teknologi itu sebetulnya memfilter. Auto Jadi kalau sensor. ada auto sensor, Wow. jadi kalau ada kata-kata yang tidak sepatutnya itu nanti nggak bisa keluar. Iya. Dan yang mengetik tadi itu diberikan peringatan bahwa kamu mengetik kata-kata yang tidak sepantasnya, nanti ada hitungannya tuh. Kalau 2-3 kali bisa diblok, gitu. Dan yang lebih canggih lagi, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi sudah juga ke dialek. Jadi bahasa-bahasa daerah ini sedang kami kembangkan juga. Wow, keren. Nah, ini adalah 3, terima kasih. Keren. Ya, soalnya banyak loh bahasa-bahasa daerah yang Betul. hanya yang tahu saja tahu gitu. Iya, Nah, iya. itu juga kami saring menggunakan, ya sekarang kan ada AI, ada teknologi yang ini yang kami kembangkan. Dan ini adalah 3 dari sebetulnya 20 lebih dari fitur keselamatan yang ada di kami. Ini merupakan juga bentuk tanggung jawab kami sebagai salah satu PSE di Indonesia Iya. untuk pemenuhan hak bagi semua pengguna kami, terutama anak-anak. Iya, ya sebenarnya kalau mau tahu fiturnya apa, saya nggak jualan ya, tapi ya coba aja, coba aja silakan. sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang ya kasih tahu Bu Tirsa, ya kan pengembangan itu kan berkelanjutan ya. Oke, Pak Satrio, ini kan perlu adanya upaya program yang terus-menerus berkesinambungan. Apa langkah konkret yang menurut Anda harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan ini? Ya, baik. Saya pikir ketika kita sudah menyadari bahaya dan juga apa yang menjadi peran kita semua begitu ya, maka kita harus mulai melangkah menggunakan apa yang bisa kita punya. Mulai dengan mengkampanyekan perlindungan anak di ranah digital itu ya.
mulai dengan mengkampanyekan tentang adanya PP Tunas tadi. Karena kita perlu mengawal tadi hal baik yang sudah dilakukan pemerintah tadi. Yang kurang adalah bagaimana memastikan implementasinya gitu ya. Itu mungkin yang harus kita lakukan. Lalu kemudian memastikan literasi digital pada orang tua. Itu hal yang sangat penting dan perlu akan terus kita dorong ya dari kami sebagai Yayasan Kemanusiaan yang fokus pada anak. Bagaimana memampukan orang tua untuk memahami soal literasi digital tadi. Bagaimana memastikan anak juga tahu bahaya-bahaya apa yang ada di sekitar mereka. Karena kalau dulu kita bicara bahaya itu ada di luar rumah. Sekarang bahaya itu ada di jari mereka, di tangan langsung mereka, ke tangan langsung mereka. di tangan mereka. Nah itu haruslah sesuatu yang diketahui oleh orang tua dan kemudian diedukasi kepada anak supaya mereka juga tahu. Misalnya minimal ya, tahu tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh di-share di dalam media sosial. Informasi data pribadi. Karena seringkali ketika anak nggak tahu apa-apa ya, ditanya tentang nama misalnya, alamat, terus nomor telepon begitu ya, karena mungkin nggak tahu akhirnya di-share aja di media sosial. Akhirnya kemudian menjadi ada kekerasan misalnya, ada pelecehan dan lain sebagainya yang terjadi pada anak itu. Makanya kita selalu mendorong untuk memastikan orang tua tahu tentang literasi digital itu sehingga kemudian bisa mendampingi anak, memastikan ya anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dan kemudian mendampingi kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Karena kita nggak bisa menghindari ya kalau kita udah filter segala macam pasti ada yang bocor-bocor tuh. Iya. Nah, ketika bocor itu orang tua juga tahu apa yang harus dia lakukan. Iya. Tapi paling penting Pak Satrio bagaimana menumbuh kembangkan kemampuan anak dalam upaya partisipasinya itu secara mandiri. Apa yang bisa Anda sampaikan? Biar orang tua tidak mungkin juga 24 jam mengawasi anak. Betul. Gitu kan. Ada self censorship, ada self filtership dari anak itu. Iya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendidikan literasi tadi ya. Karena kalau kita bicara pendidikan literasi pada orang tua ya tentu kita harus memastikan orang tua tahu ya. Tapi kita juga menanamkan pada anak tentang literasi digital itu juga gitu. Nah, ini peran dari pendidik, pengajar dari sekolah, misalnya dari kurikulum yang ada di sekolah, bagaimana sekolah juga punya nih media-media yang bisa disampaikan kepada anak bahwa apa aja yang dia harus menjadi tanggung jawab dia ketika berada di media sosial. Itu menjadi bagian penting dari pendidikan di sekolah. Tentu kita tidak bisa lepaskan juga ya pendidikan di dalam rumah itu sendiri. Itu mungkin yang harus pertama dilakukan ya. Karena saya juga kami sendiri dari One Voice Indonesia juga selalu mengkampanyekan ya di dalam media sosial kami juga bagaimana anak juga harus memahami tentang bagaimana apa yang harus dia lakukan, etika ketika dia bermedia sosial itu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan dalam konteks kampanye di dunia media sosial, dunia digital. Itu peran dari influencer ya, yang dari media sosial yang sudah punya berbagai macam pengikut ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu yang didorong. Bagaimanapun juga orang tua itu sebenarnya adalah guru yang utama dan pertama bagi anak. Ya, jadi jangan lupakan peran itu. Jangan serta-merta dilemparkan ke sekolah juga gitu kan. Nah, Kak Awam, ini kan penting sekali kita mengurangi ketergantungan anak-anak itu dengan gawai yang tidak perlu ya. Kalau untuk meningkatkan literasi, belajar ya kan, paham teknologi, oke lah. Dengan dongeng salah satunya itu bisa dilakukan. Apa yang menurut Anda bisa efektif? Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tidak ada anak tumbuh berkembang secara baik apabila lingkungannya tidak diciptakan. Nah, ini tadi kita sudah mendengar khususnya dari Grab Indonesia misalkan sudah menciptakan itu lingkungan artinya. Harus dikondisikan Harus dikondisikan. Kemudian Komdiki juga sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Nah, artinya lingkungan-lingkungan itu sebetulnya sudah diinstal, sudah ada gitu ya. Hanya ini kembali lagi kepada orang tua. Tadi saya setuju sekali dengan Bapak yang menyampaikan tadi ya, Pak Samsul mengatakan bahwa guru itu di gerbang sekolah anak mau masuk itu berharap banget anaknya udah baik. Tapi orang tua lucunya anaknya mau diantar ke sekolah berharap anaknya pulang baik. Ini jadi fenomena yang sangat harus kita bahas. Nah, di sini lalu siapa yang mensolehkan mereka? Siapa yang memberikan anak-anak itu sehingga menjadi baik? Berarti harus ada kemitraan di sini. Nah, artinya berarti kita harus lebih banyak lagi menguatkan anak-anak itu sendiri agar mereka bisa secara mandiri untuk bisa melindungi diri mereka sendiri, khususnya terkait dengan dunia
internet misalkan. Nah, tadi saya setuju juga Wahana Visi Indonesia juga sudah mengatakan bahwa ada sebuah upaya untuk melakukan pelatihan itu. Nah, dongeng ini adalah salah satunya karena dongeng ini kan sebetulnya nasihat yang tidak murni, artinya nasihat yang secara tidak langsung anak menerima gitu loh. Sehingga ketika bercerita anak kemudian memahami dari pesan-pesan apa yang harus dilakukan. Contohnya misalkan gini, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang mau menjemput. Halo nak, aku teman ayahmu. Teman ayahku? Ya, mau ikut aku karena aku diminta menjemput kamu ya untuk pulang. Aku sudah mendapatkan pesan bahwa hanya ibu, ayah dan guruku yang boleh mengantar dan jemput aku. Nah, ini kan artinya ada satu pesan yang itu secara terus-menerus kita sampaikan kepada anak. Terus bagaimana menggunakan gawai itu juga harus dibatasi. Anak harus tidur cepat, tidak menggunakan handphone ketika mau tidur dan seterusnya. Jadi materi-materi atau tema-tema yang bisa diberikan kepada anak itu sangat banyak sekali. Nah, ini hanya membutuhkan satu kekuatan sebetulnya. Teman-teman di storyteller yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya saya yakinkan bisa lebih dari 1.000 banyaknya, ini juga bisa dengan mudah memberikan edukasi kepada anak-anak. Ya. Seperti kami di Kampung Dongeng sendiri kan juga punya jadwal itu kalau nggak salah sekitar 2.000 kali ya titik ya untuk berkeliling ke berbagai sekolah. Ya, Nah, ini ya. bisa untuk dikuatkan. Dan kembali. saya percaya orang tua Betul. adalah storyteller terbaik bagi anak. Setuju Ya. sekali. Kalau mau belajar lebih bagus lagi ya cari Kang Awam. Tapi orang tua apapun kemampuan, kondisi dan gayanya, mereka adalah pendongeng yang terbaik bagi anak-anak. Benar ya? Betul sekali. Bahkan bagi suami, istri adalah the best storyteller. Ya. Gara-gara istri cerita, suami tertidur. Oke, Bapak Ibu, kita tidak mungkin membahas urusan perlindungan anak dalam satu program singkat ini. Tetapi tentu kita sama-sama punya visi dan kita berkolaborasi. Saya berikan kesempatan bagi Anda semua masing-masing maksimal 20 detik untuk memberikan kata kunci ya. Bu Tirsa, nextnya upaya Grab Indonesia untuk terus berkelanjutan seperti apa? Kami terus berkolaborasi, dilihat di sini ada 6 pihak dan akan lebih karena kami percaya upaya harus bersama-sama. Iya, jangan lupa media juga dong. Dan media kan Iya, semuanya. kita Mas Tadi. berkolaborasi. Iya. Semua berkolaborasi demi anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Bu Molly, komitmen dari Komdigi silahkan. Mari kita jaga anak-anak Indonesia supaya aman dari kejahatan digital. Oke. Anak Indonesia hebat. Luar biasa. Pak Aris, silakan Pak Aris. Ya, melindungi anak itu tidak cukup dengan satu orang, tapi membutuhkan orang satu kampung untuk kemudian melindungi. Maka apa yang hari ini terjadi situasi anak, kita perlu bergandeng tangan di hari anak ini, khususnya bagi orang-orang yang terdekat dengan anak, orang tua, guru, kemudian masyarakat untuk kemudian mengoptimalkan betul-betul mengawasi dan menjaga anak kita karena masa depan Indonesia ada di pundak anak-anak kita hari ini. Terima kasih. Pak Kawian silahkan. Terima kasih. Momen peringatan Hari Anak Nasional tahun ini harus menjadi momentum buat kita semua untuk lebih peduli kepada anak, untuk lebih introspeksi karena kasus kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Bagaimana agar semua pihak itu lebih peduli kepada perlindungan anak. Kita harus menyadari bahwa setiap diri kita wajib melindungi anak, ya, baik anak kita maupun anak Indonesia. Oke, Terima kasih. siap. Pak Satrio, silakan. Baik. Perlindungan anak baik di ranah digital maupun di ranah non digital itu sesuatu yang penting dan membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Dan sebenarnya banyak kebijakan sudah diluncurkan oleh pemerintah. Tapi tidak hanya berhenti pada kebijakan, tapi juga peran aktif dari orang tua dan orang dewasa sekitar anak itu menjadi hal yang paling penting. Untuk menciptakan anak yang hebat, tentu butuh orang tua hebat dan orang dewasa yang hebat juga di sekitar mereka. Terima kasih. Oke. Nah, khusus Kak Awam, saya minta cara menceritakan closing statementnya sambil dongeng. Dengan suara yang macam-macam. Oke, silakan Kak Awam. Pagi hari seorang ayah berpesan kepada anaknya, kita
sangat senang sekali karena pemerintah sangat terus berupaya menciptakan Indonesia ramah anak. Dan mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Jadi dibutuhkan kesabaran karena kesabaran adalah mahkota di dalam pendidikan. Tepuk tangan. Oke. Saya numpang satu kalimat dong. Suara anak boleh ya. Kak Awam, suara anak. Saksikan Merah Putih hanya di Nusantara TV. Yuk. Saksikan Merah Putih hanya di Nusantara TV. Asik. Keren banget, tapi ini juga ancaman buat saya. Jangan-jangan nanti posisi saya tergantikan oleh Kak Awam. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam diskusi yang istimewa di program Merah Putih dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir di studio, tepuk tangan buat Anda semua. Buat Lady Grab Indonesia. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat berjuang dan jangan lupa keluarga di rumah menanti. Baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini program Merah Putih edisi khusus Hari Anak Nasional. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka. Dipersembahkan oleh